Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Kali ini kita akan mempelajari bersama berkaitan dengan uji hipotesis mengenai rata-rata yang dua sampel terikat, ya. Jadi dari dua sampel terikat. Memahami uji hipotesis mengenai rata-rata pada dua sampel yang tidak independen, ya. Kemudian menganalisis menggunakan statistik uji hipotesis rata pada dua sampel yang tidak independen. Menyimpulkan hasil analisis. Jadi nanti saya kasih contohnya. Seperti yang di video sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa ini adalah uji beda, itu kan ada satu sampel dan dua sampel. Dari yang dua sampel itu adalah yang satu sampelnya bebas, kemudian yang kedua adalah sampelnya terikat. Kemudian syaratnya adalah populasinya normal, tentunya nanti diuji menggunakan normalitas, kemudian berpasangan, ya, berkaitan. Nah, berkaitannya seperti apa? Nah, nanti saya kasih contoh. Kemudian varian dan varian 1 dan varian 2 tidak diketahui, ya. H0-nya adalah mu1 min mu2 sama dengan mu. Persyaratannya ini variannya tidak diketahui, ya. Ini persyaratannya adalah variannya tidak diketahui. Saya salah menuliskannya. Kemudian statistik ujinya adalah T sama dengan D bar min D0 per SD per akar N, di mana nilai T ini mengikuti distribusi T dengan derajat bebas N-1. SD ini sama dengan standar deviasi dari D. Nah, nanti saya tunjukkan. Misalkan contohnya ini. Kondisi pandemi COVID-19 berdampak pada pelaksanaan pembelajaran. Jelas, ya. Dari kondisi tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 di sekolah terhadap prestasi belajar matematika. Peneliti mengumpulkan data dan diperoleh data nilai matematika sebelum COVID. Selama COVID-19 ini siswa belajar dari rumah. Jika peneliti mengambil sampel sebanyak 12 siswa dan diberikan tes terstandar dan diperoleh hasil seperti pada tabel di samping, ya, tabelnya ini. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, tentukanlah kesimpulannya, ya. Jadi sebelum pandemi dites. Dan setelah pasca pandemi itu juga dites nilainya. Anda perhatikan langkah-langkahnya. Tentukan hipotesisnya. Hipotesis pertama adalah mu tidak sama dengan mu2, mu1 tidak sama dengan mu2, ya. Ini mu1 harusnya. Kemudian hipotesis nolnya adalah mu1 sama dengan mu2. Ini harusnya mu2 ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansinya sudah ditentukan tadi 5%. Nah, coba Anda perhatikan, ini menggunakan analisisnya nanti 1 ekor atau 2 ekor. 2 ekor, ya, karena ini sama dengan dan tidak sama dengan. Statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan D bar. Nah, langsung saja, ya. Langsung ke komputasinya. Bagaimana cara komputasinya? Anda harus membuat tabel bantu terlebih dahulu. Tabel bantunya seperti ini. Sebelum pandemi itu X1, kemudian setelah pasca pandemi itu adalah X2. Jadi yang namanya tidak independen atau terkait kayak gitu, ya. Jadi sampelnya itu terkait, itu seperti ini. Ini kan misalkan si A, ini si B. Jadi sebelum pandemi berapa nilainya, setelah pandemi berapa nilainya. Nah, itu sampel terkait. Kalau sampelnya bebas, independen, itu adalah antara sampel 1 dan sampel 2 tidak terkait. Membandingkan misalkan kelas A dan kelas B. Kelas A diberi metode A, kelas B diberi metode B. Nah, kelas A dan kelas B itu kan saling independen, bebas.
Tapi kalau yang ini itu saling terikat ya. Jadi sebelum pandemi dan pasca pandemi. Nah, seperti itu. Kita nyari D-nya. D-nya itu adalah X1 min X2. X1 sebelum, X2-nya adalah setelah. 74 min 74 sama dengan 0. Kemudian di sini, nah ini seharusnya D bar ya. Ini D min D bar. Nah, D barnya itu adalah ini 0, 10, 1 dijumlahkan ketemu 117 dibagi N-nya. Nah, D barnya ini kan 117 dibagi 20, N-nya kan 20, ketemu 5,85 ya. Nah, tentunya itu ya. Kemudian rata-rata ini fungsinya untuk apa toh? Nah, fungsinya itu nanti tidak masuk ke hitungan ya, karena di rumus ini kan tidak ada rata. Nanti untuk membandingkan lebih besar mana toh, bagus mana hasilnya toh. Nah, gitu. Kalau Anda tidak mengetahui rata-ratanya kan tidak bisa membandingkan sebelum pandemi dan pasca pandemi. Maka perlu juga dicari ratanya ya. Kemudian D min D bar itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari D min D bar. D barnya kan 5,85, maka 0 dikurangi min 8,85, hasilnya adalah 8,85. 10 dikurangi 8,85, hasilnya adalah 4,15 dan seterusnya. Setelah itu nilai D min D bar ini dikuadratkan, hasilnya adalah 700,55. Fungsinya apa? Digunakan untuk mencari standar deviasi dari D. Nah, mencari standar deviasi dari D. Ini 700,55 dibagi 19. Tentunya ini adalah nilai sampel ya. Kalau standar deviasi atau varian sampel itu rumusnya adalah ada N-1-nya ya. 700 dikurangi 700,55 dibagi 19, hasilnya 36,871. SD-nya adalah akar dari ini, hasilnya adalah 6,072. Baru kita mencari nilai T-nya, T observasinya. Nilainya adalah D bar min D0 per SD per akar N. Ya. D0-nya 0, karena kita tidak mengetahui ya. Anggap saja 0. Kemudian nilainya masukkan D barnya 5,85 per 6,072. Ini adalah ini standar deviasi dari D dibagi akar 20. Hasilnya adalah 5,85 dibagi 1,357. Nilainya adalah 4,3085, di mana nilai T tersebut mengikuti distribusi T dengan derajat bebas 19. 19 itu diperoleh dari N-1. N-nya berapa? 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Berikutnya daerah kritis ya. Daerah kritisnya nilai ini tidak perlu saya jelaskan ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan lengkap bagaimana mencari T-nya. T tabel atau ini menggunakan menggunakan Excel. Kenapa saya menuliskan 0,05? Karena di Excel saya menggunakan rumus T yang 2 ekor ya. Nilainya dari T 0,5 yang 2 ekor itu titik koma derajat bebasnya 19, itu nilainya adalah 2,093. Padahal hitungannya adalah 4,038. Lebih besar atau lebih kecil dari ini? Oh, lebih besar dari ini. Kalau lebih besar maka dia anggota dari daerah kritis ya. Anggota dari daerah kritis. Kesimpulannya apa? H0-nya, keputusan ujinya adalah H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak berarti alternatifnya adalah diterima. Prestasi belajar matematika sebelum pandemi COVID-19 tidak sama dengan pasca pandemi. Atau ketika Anda menuliskan hipotesisnya menggunakan hipotesis komparatif itu juga bisa. Artinya apa dengan kondisi seperti ini? Artinya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi prestasi belajar matematika. Mempengaruhinya itu
menjadi turun atau naik? Menjadi turun. Dilihat dari mana? Dilihat dari rata-ratanya. Maka perlu mencari rata tadi. Nilai sebelum pandemi itu sudah, pasca pandemi itu 70. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan mencoba membahas yang menggunakan SPSS. Nanti langkahnya sama ya, ada 7 langkah. Yang membedakan adalah di sini komputasinya nanti kita menggunakan SPSS. Tentunya nanti saya akan praktek langsung menggunakan SPSS. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.